Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi man ittaba'a hudah. Nabda. Sekarang kita membahas tentang pengertian al-wala dan al-bara. Ya, mungkin baru mendengar istilah ini ya. Ada dalam akidah itu pembahasan tentang al-wala wal bara ya, atau disebut juga dengan al-muwalah wal mu'adah ya. Pertama kita lihat muqaddimahnya ya. Dari Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ikatan iman yang paling kuat adalah kamu mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, inna awthaqa ural iman ya al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sesungguhnya ikatan keimanan yang paling kuat adalah kamu mencintai karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala dan kamu membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu adalah ikatan iman yang paling tinggi. Ya, terkadang orang mencintai, membenci bukan karena Allah SWT ya, tapi karena dunianya ya, karena hawa nafsunya. Ikatan iman yang paling tinggi adalah mencintai tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya cinta yang murni itu memiliki konsekuensi bahwa seseorang akan mencintai apa yang dicintai oleh kekasih dan membenci musuh dari kekasihnya. Kalau kita mengatakan ya bahwa saya mencintai sesuatu, maka ada konsekuensinya, ada akibatnya, yaitu kita mencintai apa yang dicintai oleh kekasih kita tersebut dan membenci apa yang dibencinya, ya kan? Sehingga dikatakan habibu habibi habibi, ya kan? Kekasih dari kekasihku juga kasihku. Apa yang dicintai oleh kekasihku juga kekasihku. Wa adu habibi aduwi, dan musuh dari kekasihku juga adalah musuhku, ya. Jadi kalau orang mengatakan cinta kepada sesuatu, maka konsekuensinya, akibatnya adalah apa? Dia juga mencintai apa yang disukai oleh kekasihnya. Dia membenci apa yang dibenci oleh yang dikasihinya. Jelas? Sebagai ilustrasi, lihat di situ. Andaikan ada seorang bersumpah bahwa dia mencintai kedua orang tuanya, lalu kita lihat dia duduk bersama orang yang membenci dan mencaci maki kedua orang tuanya, pastilah kita akan meragukan cintanya kepada kedua orang tuanya. Ada seorang anak mengatakan, wallahi saya cinta ibu bapak saya, tapi kemudian dia nongkrong bersama orang-orang yang bermusuhan dengan ibu bapaknya. Pasti di saat itu kita mengatakan ini anak enggak benar-benar cinta kepada kedua orang tuanya, ya kan? Karena kalau dia cinta kepada kedua orang tuanya, dia akan membenci orang yang dibenci oleh kedua orang tuanya. Dia akan menyayangi orang yang disayangi oleh kedua orang tuanya. Karena demikianlah konsekuensi dari ya cinta. Begitu pula halnya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah dan Rasulnya bukan sekadar pengakuan saja. Ya, orang mengatakan saya cinta kepada Allah, ya kan? Saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebatas pengakuan, ada konsekuensinya, ya. Ma ashalal kalam. Alangkah mudahnya kalau sebatas ucapan, ya. Ya kan? Dan kita tidak tidak butuh ucapan. Yang kita perlukan adalah konsekuensi dari ucapan tersebut. Apakah dia konsisten dengan konsekuensi dari ucapan tersebut. Kalau ngomong ya semua bisa ngomong kan, ya. Makanya dalam Quran dikatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah oleh kalian aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Jadi ayat ini disebut oleh ulama dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Untuk setiap orang yang mengaku cinta kepada ya Allah Subhanahu wa taala, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yaitu dia bersedia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak sebatas ucapan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Di mana-mana ngomong begitu, setiap saat ngomong begitu, tapi enggak bersedia mengikuti Rasulullah SAW. Maka itu bukan cinta yang sebenarnya, yaitu cinta di lisan saja, ya. Itu hanya cinta di lisan saja. Harus ada buktinya, harus konsisten dengan konsekuensi dari ucapannya itu. Apa konsekuensi dari mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad SAW? Konsekuensinya adalah kita ya mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan membenci orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi kita mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kita mencintai orang ya yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya.
kita membenci orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kita mencintai perkataan, perbuatan, tindakan, sikap ya yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kita juga mencintai perkataan, perbuatan, tindakan orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Mencintai orang-orang mukmin adalah bentuk al-wala. Mencintai orang-orang mukmin ya itu adalah bentuk al-wala. Kita mencintai orang mukmin ya siapapun mereka asalkan mereka mukmin, beriman kepada Allah, kepada hari akhir kita cintai. Enggak peduli mereka dari bangsa apa, enggak peduli warna kulitnya apa, enggak peduli ya di mana mereka tinggal, asalkan mereka beriman kita mencintai mereka karena sama-sama beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Mencintai orang-orang mukmin adalah bentuk al-wala kepada Allah Taala dan Rasulnya. Ya, jadi kalau ada dalam hati kita kecintaan kepada orang mukmin, itu ada bentuk wala, bentuk loyalitas kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keduanya mencintai orang mukmin. Jadi kita mengatakan saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu konsekuensinya kita juga mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan juga mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah, membenci apa yang dibenci Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Allah mencintai orang mukmin. Maka kalau kita mengatakan saya cinta Allah, maka kita juga mencintai orang mukmin karena Allah mencintainya. Ya, saya mencintai orang yang Allah. Saya mengatakan saya cinta kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya, maka konsekuensinya kita juga mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Ya, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Maka kita cinta kepada orang-orang yang bertaubat dari dosanya. Ya, dan membenci orang-orang kafir. Ya, innallaha la yuhibbul kafirin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Maka konsekuensinya apa? Kita juga membenci orang-orang kafir. Bukan berarti menzalimi mereka ya, tidak. Ya. Nah, karena mereka telah kufur kepada keduanya, maksudnya kepada Allah dan Rasulnya. Kita benci kepada orang kafir karena mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian maksud dari al-wala dan al-bara. Maksud dari al-wala secara bahasa al-wala memiliki beberapa makna. Di antaranya cinta al-hub. Ya, di antara makna al-wala adalah apa? Al-hub yaitu cinta. An-nusrah pertolongan. Ya. Al-ittiba yaitu mengikuti dan dekat dengan sesuatu. Al-qurbu minasyai'. Itu di antara makna al-wala. Yaitu apa? Cinta. Kemudian an-nusrah pertolongan, ya, mengikuti dan dekat dengan sesuatu. Ya, itu makna al-wala. Berwala kepada Allah, kepada Rasul, maksudnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian selalu membela Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan juga dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu makna al-wala. Apa tadi? Al-hubbu, an-nusratu, al-ittiba, wal qurbu minasyai'. Yaitu cinta, pertolongan, an-nusrah, mengikuti dan dekat dengan sesuatu. Ya, makanya disebut dengan al-wali, ya, wali murid. Berarti kan yang paling dekat dengan murid, ya kan. Ya. Kemudian al-wala secara istilah adalah cinta dan pertolongan untuk Allah. Apa maknanya? Cinta dan pertolongan untuk Allah, untuk Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Itu ada rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang mukmin. Ada kesediaan untuk memberikan pertolongan kepada Allah. Allah bukan perlu pertolongan kita, tidak. Ya. Allah Maha Kuat. Tapi kita ya menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makna wala secara istilah adalah yaitu kecintaan, pertolongan untuk Allah, untuk Rasulullah dan untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah SWT berfirman, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Sesungguhnya penolong kamu ya adalah siapa? Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, jadi makna wala secara bahasa adalah cinta, pertolongan, mengikuti, yang dekat dengan sesuatu. Makna wala secara istilah adalah apa? Cinta ya dan juga pertolongan untuk Allah SWT, untuk Rasulnya Muhammad SAW dan juga untuk orang yang beriman. Karena wali kita siapa? Allah, Rasulnya dan orang beriman. Wali kita maksudnya penolong kita, ya kan? Adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Kemudian maksud dari al-bara. Al-bara secara bahasa berasal dari kata bari'a. Bari'a yabra'u bara'an, ya. Yaitu apabila seorang melepaskan diri dan memutus setelah sebelumnya memberikan uzur dan memperingatkan. Itu makna al-bara', ya.
yaitu seseorang melepaskan diri dari sesuatu dan memutus hubungannya, tapi sebelum dia putuskan dia sudah memberikan peringatan terlebih dahulu, ya. Nah, peringatan itu fungsinya adalah untuk uzur, ya, supaya punya uzur, ya. Seperti dalam firman Allah SWT di surat Taubah, bara'atu minallahi wa rasulihi, yaitu sikap berlepas diri, ya, pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya, ya. Maksudnya adalah pemberian toleransi dan peringatan. Jadi sebelum memutuskan hubungan diberikan peringatan terlebih dahulu. Al-bara' secara istilah adalah kebencian dan permusuhan kepada kekafiran dan pelakunya. Al-bara' secara istilah maknanya adalah ada al-bughdu, kebencian, ya. Terhadap siapa? Terhadap kekafiran dan pelaku-pelakunya. Ada kebencian dalam hati seorang mukmin terhadap kekafiran dan pelakunya. Termasuk di dalamnya kebencian kepada tagut-tagut yang disembah selain Allah SWT. Tagut yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia suka senang dengan penyembahan tersebut. Ya, kalau dia enggak senang bukan disebut takut. Nabi Isa juga disembah orang. Apakah dia takut? Tidak, kan? Takut itu segala sesuatu yang disembah, yang diikuti, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia senang dengan penyembahan dan diikuti orang tersebut, ya. Jadi termasuk dalam bara apa? Kebencian dan permusuhan kepada kekafiran pelakunya. Ada rasa benci dalam hati orang mukmin terhadap kekufuran pelaku kekufuran. Ada permusuhan dalam hatinya, ya, terhadap kekufuran dan pelaku kekufuran, ya. Termasuk juga kebencian dalam hati seorang mukmin terhadap apa? Segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang disembah itu senang dengan penyembahan tersebut, ya. Baik yang disembah itu berupa berhala yang dibuat dari batu dan sebagainya. Berhala yang dibuat dari batu dan sebagainya, baik dari kayu, dari emas, dari tembaga dan sebagainya. Kalau disembah oleh orang, pasti dalam hati orang mukmin ada kebencian terhadap itu, ya. Itu termasuk sikap bara, ya. Jadi termasuk sikap bara adalah ada kebencian dalam diri orang mukmin, dalam hati orang mukmin terhadap tagut yang disembah selain Allah SWT. Entah bentuknya berhala yang terbuat dari kayu, dari batu, dari emas, dari tembaga, atau bentuknya, ya, berhala maknawi seperti hawa nafsu, ya, yang selalu diikuti, ide yang menyesatkan, dan semua, ya, keyakinan kufur berserta para pengikutnya. Semua keyakinan yang kufur dan pengikutnya. Jadi dalam diri orang mukmin benci terhadap semua itu, ya. Benci terhadap apa? Terhadap kekufuran, terhadap orang-orang yang mengikuti kekafiran, benci terhadap berhala, baik berhala yang fisik seperti berhala yang terbuat dari batu, dari kayu, dari emas, dari tembaga, maupun berhala maknawi seperti ideologi yang menyesatkan manusia, yang menghancurkan manusia, ya kan? Kemudian juga apa? Hawa nafsu yang diikuti sehingga manusia jadi tercebur ke dalam berbagai macam perbuatan dosa, ya. Begitu juga semua keyakinan yang kufur dan pengikutnya. Berlepas diri dari mereka tidak berarti menyerang dan menzalimi mereka. Berlepas diri dari, ya, mereka, orang-orang yang mengikuti kekufuran, dari berhala, dari segala macam keyakinan yang menyesatkan, bukan berarti kita menzalimi mereka, bukan berarti menindas mereka, bukan, ya. Akan tetapi maksudnya adalah tidak mengakui, yakni menolak akidah mereka yang mereka anut tersebut. Tidak mengakui, menolak, ya, akidah batil yang mereka anut tersebut. Itu makna al-bara', ya. Kita enggak mengakui, menolaknya. Bukan berarti kita tindas orang-orang yang mengikuti kekufuran, orang-orang yang menyembah berhala. Tidak, kita enggak menindas mereka, ya. Semua orang yang menyembah berhala kita pukuli misalnya, tidak, ya. Tidak kita pukuli, tidak kita aniaya, tidak kita persekusi. Tapi kita menolak, ya, perbuatan tersebut, penyembahan terhadap berhala, ya. Baik berhala yang fisik maupun berhala yang maknawi tadi. Jelas nih? Pasti dalam diri orang mukmin ada kebencian terhadap penyembahan terhadap berhala. Bukan malah senang lihat di TV orang menyembah berhala, ya kan? Dia senang lihat itu, ya. Orang mukmin harus bara dari semua hal tersebut, ya. Kita tidak boleh ekstrim dalam bara, juga tidak boleh terlalu longgar dalam bara. Orang kalau terlalu ekstrim dalam bara, ya bisa jadi dia menjadi khawarij, ya kan? Juga tidak boleh terlalu longgar, ya, dalam bara ini sehingga dia menjadi kaum liberal, menganggap semuanya benar, enggak ada lagi kebenciannya terhadap orang-orang yang kufur dan orang-orang kafir, penyembah berhala dan sebagainya.
Benci bukan berarti kita menyakiti mereka. Ketemu orang menyembah berhala terus kita pukuli, ya kita hajar, kamu penyembah berhala harus saya hajar. Bukan. Maksudnya kita menolak keyakinan tersebut, ya, tidak membenarkan keyakinan tersebut, menyangkal keyakinan tersebut. Itu maksudnya, ya. Dan tidak hanya Islam mengajarkan wal bara, semua agama juga mengajarkan, ya kan? Kemudian pembagian manusia berdasarkan al-wala dan al-bara. Sesungguhnya sikap wala kepada kaum muslim dan berlepas diri dari kaum musyrikin tidak berada pada satu tingkatan yang sama. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Wala dan bara itu punya tingkatan-tingkatannya, ya. Akan tetapi dari sisi kewajiban untuk sikap wala dan berlepas diri dari mereka, manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Dalam wala wal bara ada tingkatan-tingkatannya. Satu, tingkatan wala yang paling utama adalah ada orang yang dicintai dari semua sisi. Ada orang yang dicintai dari semua sisi. Jadi loyalitas atau wala kepadanya totalitas, secara penuh, secara utuh, paham? Dia didukung secara penuh, ya. Siapa itu? Yaitu orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menunaikan kewajiban-kewajibannya dalam Islam. Dia solat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia amal ma'ruf nahi munkar, dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada tetangganya, kepada lingkungannya, dia menjaga lisan, dan semua perintah agama dia kerjakan. Semua larangannya dia tinggalkan, ya. Tunduk kepada perintah-perintah agama, semua perintah dia kerjakan. Dan senantiasa menjauhi larangannya. Dia enggak berbuat syirik, dia enggak berbuat bid'ah, dia enggak buat kufur, dia enggak mencuri, tidak berzina, tidak minum khamar, semua larangan dia tinggalkan, ya. Sikap wala karena Allah dan senantiasa mendahulukan sabda Rasulullah. Dia juga memiliki wala terhadap Allah SWT. Dia senantiasa menolong Allah, mencintai Allah, ya. Senantiasa mendahulukan Rasulullah SAW dalam setiap perkataannya, ya, di atas ucapan yang lain. Nah, orang yang seperti ini wala terhadapnya yaitu memberikan loyalitas kepadanya harus secara utuh. Dia enggak ada dosa. Maksudnya dia orang yang baik, ya. Bukan enggak ada dosa, ada dosanya. Jadi orang yang seperti ini harus didukung secara penuh, ya. Siapa yang diberikan dukungan atau wala secara penuh, loyalitas secara penuh, ya, pertolongan, kecintaan secara penuh. Tahu maksudnya diberikan wala secara penuh? Dia dicintai, didukung, diberikan pertolongan secara penuh 100%. Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengerjakan segala kewajiban yang diwajibkan terhadapnya, ya. Patuh terhadap perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah SWT. Dia memberikan walaknya, dukungannya secara penuh kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengikuti Rasulullah, mendahulukan perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah di atas ucapan siapapun. Nah, orang seperti itu harus didukung, ya, secara penuh, ya. Seperti para sahabat, para ulama ridwanullah taala alaihim rahimahumullah, ya kan? Di mana mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Mereka mengerjakan segala yang diperintah oleh Allah. Mereka menjauhi segala yang dilarang oleh Allah SWT. Cinta kepada Allah, membela Allah SWT, bahkan mengorbankan jiwanya, harta bendanya, ya, darahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk agama ini, ya. Mereka mematuhi semua yang diperintah oleh Rasulullah SAW. Nah, orang seperti ini harus kita berikan loyalitas yang penuh, ya. Jelas ini? Nah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, para sahabat yang lain, ya, para ulama, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama al-mutaqaddimin dan sebagainya, yang mereka adalah apa? Orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, menjalankan segala yang Allah perintah, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berjihad untuk agama. Yang kedua, ada orang yang dicintai dari satu sisi dan dibenci dari sisi lain. Ini kalau yang pertama tadi apa? Dicintai secara, ya, utuh. Ya, seperti begini, ya, saya ibaratkan nih. Di rumah misalnya ada seorang ibu dan bapak, dia punya dua orang anak. Yang satu anaknya baik banget. Dia rajin, ya, ibadah, rajin belajar, rajin bantu orang tua, enggak pernah membuat pelanggaran. Kira-kira kedua orang tuanya bagaimana cintanya kepada anak tersebut? Cinta banget itu kan. Tapi ada anak yang satu, ya kan, suka melanggar, ya kan, suka buat onar, jarang di rumah, kalau pulang berantem, ya kan. Gimana cinta orang tua kepadanya? Berkurang atau enggak? Berkurang. Tapi masih ada rasa cintanya? Masih. Begitulah kira-kira wala terhadap orang mukmin, ya. Ada orang mukmin yang benar-benar, ya, sebagai seorang mukmin yang seutuhnya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada semua rukun Islam,
ya kan? Dia kerjakan perintah Allah, dia kerjakan segala yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Dia jauhi larangan Allah, dia jauhi semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dia mendahulukan sabda Rasulullah dari siapapun, maka kecintaan kita kepadanya utuh. Nah, ada yang bukan begitu keadaannya orang mukmin, ya. Makanya dibilang wala bertingkat-tingkat, ya. Ada orang mukmin, dia beriman tapi dia melakukan dosa besar. Maka di satu sisi kita cintai dia karena dia mukmin, ya kan? Pastilah sesama mukmin saling mencintai, ya kan? Tapi di sisi yang lain kita benci karena dia melakukan maksiat. Bisa nggak begitu? Bisa nggak dalam satu sisi kita suka dan kita benci? Bisa, sebagaimana tadi orang tua di rumah, ada anaknya suka bikin onar, suka bikin masalah, orang tuanya dapat laporan terus dari masyarakat tentang anaknya ini. Dia suka kepada anaknya tapi juga ada rasa bencinya, paham? Nah, dalam diri kita itu bisa berkumpul rasa cinta dan rasa benci, ya. Jadi wala yang kedua apa? Orang yang dicintai dari satu sisi dan dibenci dari sisi yang lain. Dibenci karena dia melakukan maksiat, disenangi, dicintai karena dia orang mukmin, ya. Namanya orang mukmin pasti dicintai oleh mukmin yang lain. Enggak mungkin kalau orang mukmin tuh enggak mencintai mukmin yang lain, bukan mukmin dia berarti, ya. Kita ketemu saudara kita seagama dari negara manapun, pasti rasa timbul langsung rasa cinta kepada dia, ya kan? Baik. Siapa yang dicintai dari satu sisi dan dibenci dari sisi yang lain, yaitu muslim yang mencampurkan antara amal soleh dengan perbuatan buruk. Dia beramal soleh tapi juga melakukan perbuatan maksiat. Nah, orang ini dicintai dan didukung berdasarkan kebaikan yang dia miliki. Kenapa kita cinta dia? Karena dia punya kebaikan-kebaikan, ya kan? Kenapa dibenci? Karena dia melakukan keburukan, melakukan dosa dan maksiat. Jelas nih? Ini berdasarkan riwayat yang sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW ada seorang laki-laki yang bernama Abdullah. Di masa Nabi SAW, riwayat dari Umar bin Khattab di Sahih Bukhari, ya. Di masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki, namanya siapa? Abdullah, ya. Dan dia diberi gelar himar, yulaqabu bil himar. Dia diberi gelar apa? Himar, ya. Nah, kemudian apa? Himar artinya keledai. Himar artinya apa? Keledai, ya. Ada seorang di zaman Rasulullah, dia ya diberi julukan keledai, namanya Abdullah, ya. Namanya siapa? Abdullah. Ia ini sering membuat Rasulullah tertawa. Dia lucu orangnya. Sering membuat Rasulullah SAW tertawa, ya. Berarti Rasulullah juga tertawa enggak? Tertawa, boleh tertawa, ya kan? Jadi orang jangan kalau sudah ngikut kajian tuh enggak senyum lagi, kan? Enggak juga. Siapa yang melarang kamu senyum, kan? Ya, kalau ada yang lucu ya tertawa gitu. Rasulullah aja tertawa. Yang enggak boleh itu tertawa sendiri, kan? Atau orang enggak tahu dia ketawa. Nah, kalau ada sebabnya tertawa, Rasulullah aja ketawa, ya kan? Rasulullah juga beberapa kali menghibur sahabatnya, bercanda dengan sahabatnya, kan? Nah, supaya fresh gitu. Nah, dia ini Abdullah ini sering membuat Rasulullah SAW tertawa, ya. Jelas? Beliau juga pernah mencambuknya karena dia minum khamar. Jadi dia dia mukmin, pasti ada kebaikan. Ini sahabat, ya. Sahabat Nabi, betul Nabi. Tapi ada pelanggarannya. Pelanggarannya apa? Dia minum khamar. Dia minum khamar, ya. Khamar itu setiap yang memabukkan. Ya kan, sedikit atau banyak, ya. Disebut dengan khamar. Kalau segelas satu loki, ya khamar juga. Hari ini satu loki, besok satu botol, ya kan. Jadi jangan boleh coba-coba, nggak boleh dikit kok, nggak boleh, tetap nggak boleh, ya. Nah, dia ini minum khamar, ya, dan dicambuk oleh Rasulullah SAW. Karena had untuk peminum khamar adalah dicambuk, ya. Dalam riwayat lain dikatakan, ya, dia dipukuli oleh para sahabat karena dia mabuk, ya. Kata Abu Hurairah, "Faminna ad-daribu biyadihi." Ada yang memukulnya dengan tangannya. "Wad-daribu bina'lihi." Ada yang memukul Abdullah ini dengan sendalnya. "Wad-daribu bi thawbihi." Ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Jadi dipintal baju, dipukulkan kepada Abdullah ini, ya. Karena dia pemabuk. Rasulullah SAW perintahkan sahabat untuk mencambuknya, itu memukulnya, ya. Kata Rasulullah, "Idribuhu," pukul dia karena dia mabuk, ya kan? Kemudian suatu hari ia kembali dibawa ke hadapan beliau. Mabuk lagi nih orang, ya.
dibawa ke hadapan Nabi SAW. Dan beliau memerintahkan agar ia kembali dicambuk. Pertama udah dicambuk, ya kan, udah berhenti, kemudian ketahuan lagi, mabuk lagi. Maka apa? Maka dibawa ke hadapan Nabi SAW. Lalu beliau perintahkan agar ini dicambuk ya. Berarti pendidikan Rasulullah itu ya ada punishmentnya ada gitu. Kalau orang bersalah ya dihukum, itu adil kan. Kalau dia baik itu dia dapat diberikan pahala yang banyak oleh Allah SWT. Kalau dia melanggar dihukum, biar dia nggak melakukan kesalahan yang sama, dia berhenti gitu, wajar kan? Ya, jangan kalau udah nyata bersalah nggak mau dihukum, ya jangan, ya kan? Nggak ada jerahnya. Nah dia mabuk udah dihukum, mabuk lagi, dihukum oleh Rasulullah SAW dengan dicambuk ya. Lalu ada seorang laki-laki di antara yang hadir berkata, ya Allah laknatlah dia. Kalau nggak salah Umar bin Khattab yang mengatakan, ya Allah laknatlah dia, ya kan? Tapi apa kata Rasulullah SAW? Kata dia apa? Ya Allah laknatlah dia. Betapa banyak dosa yang telah dikerjakannya, ya kan? Laknatlah dia, betapa banyak dosa yang dia kerjakannya. Maka mendengar itu Nabi SAW mengatakan apa? Janganlah kalian melaknatnya. Demi Allah aku mengetahui bahwa ia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini bantahan kepada kaum Khawarij, ya kan? Kalau dalam Khawarij pelaku dosa besar otomatis masuk neraka, nggak akan keluar lagi di neraka selama-lamanya kan. Tapi lihat Rasulullah mengatakan apa? Sahabat ini melakukan pelanggaran, bukan dosa kecil yang dibuat. Dosa minum khamr itu dosa besar kan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Tapi ketika dicambuk oleh Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang mungkin spontan bilang apa? Ya Allah laknatlah dia. Betapa banyak dosa yang dia lakukan. Sudah sering soalnya kan. Tapi kata Rasulullah apa? Jangan engkau melaknatnya. Aku tahu kata Rasulullah bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, lihat di sini. Sahabat ini di satu sisi dibenci karena melakukan dosa besar, ya kan? Di sisi lain dia dicintai karena dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang mengakui dia beriman kepada Rasulnya bukan dia. Rasulullah yang mengatakan, ini orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang mukmin bisa bermaksiat, ya kan? Dan hukuman di dunia itu untuk mensucikannya dari dosa. Kalau ada orang dapat hukuman had, ya, hukuman had itu untuk mensucikan dia, bukan untuk balas dendam karena dia sudah melakukan dosa besar, enggak, tapi untuk mensucikan dia, ya. Nah, lihat orang ini ya, dia melakukan pelanggaran, tapi dia dinyatakan oleh Rasulullah punya iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga di satu sisi dia dicintai karena imannya kepada Allah dan Rasulnya, di sisi lain dia dibenci karena dia melakukan maksiat. Jelas ya? Nah, paham ini? Ayat dikatakan qila, dikatakan yang mengatakan Allahumma anhu, ya Allah laknatlah dia. Qila huwa Umar bin Khattab. Dikatakan dia adalah Umar bin Khattab. Ya kan? Umar bin Khattab yang mendoakan begitu. Ada juga yang mengatakan akhzakallah, ya kan, semoga Allah menghinakanmu. Ya. Fanahahumun Nabi SAW an zalika. Nabi larang mereka, para sahabat, untuk mengucapkan itu ya. Jadi banyak sahabat yang menyaksikan dia dicambuk ya. Dan ada kejadian seperti itu, sahabat mendoakan laknat bagi dia, ditegur langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena dia punya iman kepada Allah dan Rasulnya ya. Nah itu dia. Begitu juga misalnya ada wanita yang terjatuh ke dalam perzinahan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan dari Juhainah ya wanita tersebut, kemudian dia dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kemudian wanita tersebut mengatakan dengan imannya yang begitu kuat pada Rasulullah SAW, dia bilang, ya Nabi Allah, asabtu haddan, saya sudah melakukan pelanggaran, faqimhu alayya, tegakkan hukuman had kepadaku. Tegakkan hukuman had kepadaku. Kan kalau perzinahan dalam agama kita, kalau dia masih belum menikah, apa hukumannya? Dicambuk 100 kali, ya kan, dan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Kalau dia sudah pernah menikah, ya maka dia dirajam, ya kan.
dilempari dengan batu. Ini perempuan sudah mengakui bahwa dia melakukan perzinahan dan minta ditegakkan had. Tidak mungkin orang minta ditegakkan had itu kalau dia bukan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ditolak oleh Nabi sampai akhirnya dia melahirkan dia datang lagi kepada Nabi sallallahu ya kan? Ditolak lagi oleh Nabi, datang lagi kemudian setelah anaknya selesai dia susui. Dan dia membawa roti ya. Ya Rasulullah, anak saya udah selesai, saya sapih gitu. Dia udah makan roti, ini rotinya, ya kan? Baru kemudian ditegakkan had oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada sahabat yang mengatakan dia ini ketika dilempari ada, kalau nggak salah Khalid bin Walid, ada darahnya yang memercik ke bajunya Khalid, lalu disumpahi dimakilah oleh Khalid gitu kan. Dimaki, maka Rasulullah menegur Khalid ya. Kata Rasulullah SAW, laqad tabat taubatan la qusimat baina sab'ina min ahli Madinah la wasi'atuhum. Dia wanita ini sudah bertobat dengan sebenar-benarnya. Dengan taubat yang kalau dibagikan kepada 70 orang penduduk kota ya, maka sudah cukup. Andaikan taubat dia ini dibagi untuk 70 orang dari sebuah kota, maka taubat itu sudah cukup. Dia benar-benar sudah bertobat ya. Jadi ada orang mukmin yang dari satu sisi dicintai, dari satu sisi lain dia dibenci, yaitu orang mukmin yang bermaksiat ya. Tapi nggak boleh melaknat orang yang melakukan maksiat ya. Semoga Allah melaknatmu, menghancurkanmu, nggak boleh. Nah, lihat sini. Sebagaimana kisah Abdullah ini yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia juga melakukan dosa besar, itu minum khamar. Berarti dia dicintai dari satu sisi, dibenci dari sisi yang lain ya. Kalau dia udah tobat gimana? Dia udah tobat gak ulang-ulang lagi. Ada begitu kan, orang maksiat sering dihukum udah, tapi terakhir dia tobat benar-benar lurus, dia nggak melakukan pelanggaran lagi. Berarti walaknya apa? Walak kepadanya ya utuh ya kan. Jadi walak dan walak itu tidak satu keadaan, tidak, tergantung kepada orangnya ya. Kemudian yang ketiga, orang yang dibenci secara keseluruhan. Ada orang yang dibenci secara keseluruhan. Siapa itu? Orang yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan tidak pula beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Kalau dia kafir kepada Allah, kafir kepada rasul-rasul, kepada kitab-kitab, tidak beriman kepada hari akhir, maka kita benci. Ya. Ingat tadi ya, bukan menindas mereka, bukan membom rumahnya, nggak boleh. Ya. Paham nih? Kalau kebencian harus ada dalam diri kita. Paham nih? Nggak boleh bersikap zalim kepada orang-orang yang orang-orang kafir ya. Tidak boleh. Menzalimi mereka tidak boleh. Nanti ada apa yang boleh dan tidak boleh terhadap mereka ya. Orang yang dibenci secara keseluruhan itu orang yang kafir kepada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan tidak pula beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya, kalau sudah tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat-malaikat, kepada rasul-rasul, ya kan, tidak beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk, atau mengingkari adanya hari kiamat, dia bilang nggak ada hari kiamat, ya. Atau mengingkari salah satu rukun Islam, nggak percaya kalau salat itu wajib, ya, dia bilang ngapain pergi haji, itu hanya memperkaya orang Arab, ya kan? Kan ada yang begitu, ya kan? Tidak percaya kepada wajibnya salat misalnya. Atau dia bilang nggak usah puasa, ngapain puasa, bikin lemas, ya kan, nanti produksi berkurang, ada kan. Nah, atau berbuat syirik dengan menyekutukan Allah dengan salah seorang nabi, dia persembahkan ibadahnya kepada nabi, doa kepada nabi misalnya, atau kepada wali Allah, mintanya kepada siapa? Kepada wali Allah, istighasah kepada wali Allah dan seterusnya, atau orang soleh. Nah, atau mempersembahkan ibadah kepada nabi, kepada wali, kepada orang soleh, ya. Baik itu ibadah bentuknya cinta, doa, ya, al-hubbu, ad-du'a, al-khawfu, rasa takut, ar-raja, itu harapan, ya kan? At-ta'zim, at-tawakkal, al-istighasa, al-isti'anah, az-zabhu, an-nazar, al-khudu, ya, dan sebagainya. Kalau dia persembahkan semua ibadah itu kepada selain Allah SWT, baik itu nabi atau wali atau orang soleh, maka dia harus dibenci secara keseluruhan, ya. Ingat tadi ya, membencinya bukan menindas mereka. Ingat ini, ketemu orang yang menyembah selain Allah langsung dihajarkan, nggak boleh, ya kan?
atau mengingkari salah satu nama dan sifat Allah. Kalau ada orang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dia bilang Allah Subhanahu wa taala itu enggak melihat, karena kalau melihat Allah sama dengan makhluk. Dia mengingkari sifat Allah apa? Al-Basar ya. Nah, atau mengingkari nama Allah, Allah enggak punya nama Al-Basir ya. Atau mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mukmin. Dia orang yang mengikuti aliran filsafat apa yang diikuti atau aliran kebatinan apa, maka dia harus dibenci secara keseluruhan. Jadi siapa yang dibenci secara keseluruhan? Orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada para rasul, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, tidak beriman kepada takdir baik dan buruk, mengingkari hari kiamat misalnya, mengingkari kehidupan setelah kematian, ya kan? Mengingkari rukun Islam, rukun iman, ya, ataupun dia mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik yang diibadahi selain Allah itu nabi, wali, orang soleh, ya, atau malaikat sekalipun kan enggak boleh, karena ibadah itu hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu. Ibadah apa saja, baik itu ad-du'a, ya, berdoa, ar-raja, berharap, al-khauf, rasa takut, isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighatsah, minta pertolongan di saat keadaan darurat. Baik bentuknya sembelihan, boleh enggak dipersembahkan kepada selain Allah? Ya, la'anallahu man zabaha li ghairillah, ya kan? Nazar misalnya, kalau saya sembuh dari sakit saya, nanti saya sedekah di kuburan wali fulan 1 juta misalnya. Boleh. Atau saya sembelih hewan di sana, kambing nanti di kuburan Syekh fulan atau di kuburan Kiai fulan. Enggak boleh. Tawakal, ya, dan sebagainya. Orang yang melakukan dosa-dosa ini, maka dia dibenci ya secara keseluruhan. Kenapa? Lihat di sini. Orang seperti ini tidak mungkin dapat dicintai oleh seorang muslim. Kenapa kita nggak bisa mencintai mereka? Karena mencintai mereka berarti ridha dengan apa yang mereka lakukan. Ini ada orang melakukan kesyirikan yang luar biasa, mintanya kepada wali Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dia berdoa, dia istighatsah, isti'anah, dia berharap, takut, ya, dan cinta kepada wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala, sampai menuhankan wali-wali itu, ya kan? Nggak mungkin kita cintai mereka, ya. Kenapa? Karena mencintai mereka berarti ridha dengan apa yang mereka lakukan, ya kan? Ridha dengan apa yang mereka lakukan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin kita, kalau ada orang nggak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, nggak percaya adanya malaikat, kitab, rasul, nggak percaya ada hari kebangkitan, apakah kita akan cintai? Kan kita nggak akan cinta kepada mereka, ya, nggak akan cinta, ya, kepada mereka, ya. Karena kalau kita cinta, berarti kita ridha menerima apa yang mereka lakukan. Ridha dengan apa yang mereka lakukan itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga dibenci oleh Rasulullah SAW. Dan karena mereka telah menyakiti Allah dan Rasulnya, ya kan? Kalau ada orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, minta kepada penghuni kubur, minta kepada wali-wali soleh, itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga karena telah menyakiti Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan kekufuran dan keburukan mereka lakukan. Sementara orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, tidak mungkin berkumpul di hatinya cinta kepada keduanya dan cinta kepada orang yang menyakiti keduanya. Bagaimana? Ya kan? Perbuatan-perbuatan meminta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah itu dibenci oleh Allah SWT. Dan orang yang mengatakan cinta kepada Allah, nggak mungkin dalam hatinya ada rasa cinta kepada Allah, ada juga keridhaan kepada orang yang menyembah kepada selain Allah, nggak mungkin. Ya kan? Jadi ada orang-orang yang dibenci secara keseluruhan, ya. Tapi ingat tadi ya, bukan menindas orang-orang yang beribadah kepada selain Allah SWT. Dakwah itu ada caranya. Ya. Jangan dibom tempat ibadahnya. Oh, ini orang musyrik ini, bom aja nih, pasang bom di sini, enggak boleh. Ya kan? Enggak boleh menyakiti mereka, ya. Tapi ada kebencian dalam hati kita kepada apa yang mereka lakukan itu, ya. Nah, itu maksud dari al-bara, ya. Jadi masalah atau tingkatan dalam al-wala wal bara ini ada dalam al-wala, ya, ada 2 tingkatan, ya. Orang yang diberikan loyalitas secara penuh, ada orang yang diberikan loyalitas secara sebagian, dan sebagian lagi diberikan kebencian, ya. Atau dia dicintai dari satu sisi, dibenci dari sisi yang lain. Tapi ada orang yang dibenci dari semua sisi, yaitu orang-orang yang melakukan
ya kesyirikan terhadap Allah SWT atau kekufuran ya, tidak percaya kepada Allah dan rukun-rukun iman atau kepada rukun Islam ya. Jelas ini? Kemudian aktivitas ya, Allah Ta'ala berfirman, kata Allah SWT dalam surah apa ini? Al-Mujadilah ayat berapa? Ayat 22 apa ayatnya? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ngapal surah Mujadilah? Hah? Ayat 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan dapati wahai Muhammad kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Ya. Orang kalau beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, kamu tidak akan dapati mereka saling berkasih sayang, saling mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang itu adalah bapaknya, yang orang beriman kepada Allah dan hari akhir, sementara bapaknya musyrik, ya kan? Dia tidak akan cinta kepada bapaknya, ya. Atau saudara-saudaranya musyrik, ya. Atau keluarganya, ya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Itulah orang-orang yang Allah catatkan, Allah tuliskan iman dalam hati mereka. Wa ayyadahum bi ruhim minhu, dan Allah dukung mereka dengan pertolongan darinya, ya. Lihat para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim ya. Di antara mereka ada yang membunuh, ya kan, saudaranya sendiri yang kafir, yang musyrik. Ini dalam peperangan ya. Dalam peperangan yang sudah dalam medan perang. Ya kan? Kalau enggak dalam peperangan ya enggak ya. Nanti ada pembahasannya, orang-orang kafir juga enggak satu jenis, macam-macam. Nah, ya, ada kafir muahad, ada musta'man, ada kafir zimmi, ada kafir harbi, ya kan? Yang di perang itu kafir harbi memang sudah dalam medan perperangan, ya kan? Nah, lihat para sahabat, seperti misalnya dikisahkan ya, ada nggak sahabat yang berperang dengan saudaranya sendiri, ya, dengan bapaknya sendiri? Ada, ya. Seperti dalam tafsir Al-Baghawi, nah dikatakan ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Akhbara anna imanal mu'min yafsud bi mawaddatil kafirin. Allah di sini mengabarkan bahwa imannya orang mukmin akan rusak dengan mencintai orang-orang kafir. Wa anna man kana mu'minan la yuwali man kafar. Dan orang yang beriman tidak akan memberikan loyalitasnya kepada orang yang kafir. Wa in kana min ashiratihi, walaupun dari keluarganya. Ayat ini kan turun karena kasus seorang sahabat yaitu Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, Hatib bin Abi Balta'ah dia hijrah ke Madinah, ikut perang bersama Rasulullah SAW dalam perang Badar. Ketika Rasulullah SAW ingin menaklukkan Makkah, maka dia kirimkan surat kepada pembesar Makkah bahwa Rasulullah ingin menaklukkan Makkah, kan? Dia melakukan itu karena dia bukan orang Quraisy. Dia adalah orang yang pendatang di kota Makkah, kemudian beriman dan ikut hijrah, kan? Dia ingin ketika Rasulullah datang keluarganya selamat, ya, keluarganya masih Makkah. Maka dia kirim surat ya, dan itu ditangkap oleh Rasulullah SAW ya, oleh utusan Rasulullah SAW. Maka turun ayat ini, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu ya. Walaupun itu bapak mereka sendiri. Lihat sini, walau kanu aba'ahum. Ini orang mukmin, dia tidak akan mengasihi bapaknya kalau bapaknya orang musyrik ya, dan terjadi peperangan. Misalnya Abu Ubaidah ibn Jarrah qatala abahu Abdullah ibn Jarrah yauma Uhud. Seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah
dia membunuh bapaknya, ya, Abdullah bin Jarrah dalam perang Uhud, ya. Ya, tapi dalam peperangan, ya kan? Au abna'ahum, orang beriman, ya, tidak mencintai anak-anak mereka yang musyrik, ya. Yakni Abu Bakrin da abnahu yauma badrin ilal biraz. Seperti Abu Bakar, dia menantang anaknya pada perang Badar untuk berperang tanding, ya. Wa qala ya Rasulullah da'ni akun fi rihlatil ula. Wahai Rasulullah, biarkan saya dalam rihlah yang pertama, dalam duel pertama saya. Itu Abu Bakar, ya kan? Kata Rasulullah SAW, mati' nabi nafsika ya Abu Bakrin. Ya, tidak usah wahai Abu Bakar. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, orang mukmin, ya kan? Dia tidak akan ada rasa cintanya kepada saudara kandungnya yang kafir. Dalam perang, ya, ingat nih, dalam perang, ya. Bukan yang ini mukmin, saudaranya kafir, kemudian ketemu jalan dihajar saudaranya, enggak, ya. Tapi ini dalam medan perperangan, ya. Nah, seperti siapa misalnya Mus'ab bin Umair qatala akhahu Ubaid bin Umair yauma Uhud. Seperti Mus'ab bin Umair yang membunuh saudaranya Ubaid bin Umair dalam perang Uhud, ya. Aw ashiratahum, juga keluarga besarnya. Ada orang mukmin, keluarga besarnya musyrik, berhadap-hadapan dalam perperangan, ya. Maka apa? Mereka tidak akan mengasihinya, ya. Seperti misalnya Umar membunuh pamannya dari pihak ibunya, yaitu Al-As bin Hisham bin Mughirah pada perang Badar, ya. Baik. Kita lihat ayat ini, ya. Kemudian kita jawab pertanyaan berikutnya. Jelaskan ayat di atas secara singkat. Tadi sudah kita jelaskan sedikit, ya, bahwasanya orang-orang mukmin, ya, tidak akan mencintai, ya, bapak-bapak mereka atau saudara mereka atau keluarga mereka yang musyrik, ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, nanti ada pembahasan tentang Nabi Ibrahim yang berbara, yang berlepas diri dari ayahnya, ya. Tuliskan kisah dari sirah yang menegaskan mana yang ditunjukkan oleh ayat di atas, yaitu siapa tadi? Kisah Hatib ibnu Abi Balta'ah, ya. Hatib ibnu Abi Balta'ah. Kamu bisa cek di buku-buku sirah, ya.